Kembali kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jalanmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah, Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini, yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran, akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, akan menjadi puas dengan rupamu. Demikian pembacaan firman. Terima kasih, puji nama Tuhan. Ibu Sarma, dipersilakan. Baik, saya akan lanjutkan pembacaan firman Mazmur 18 ayat 1 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku,
tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya, menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya, bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia, karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu Salma. Ibu Cinta, persilakan lanjutkan. Terima kasih Pak Agus. Ayat 26 sampai 51. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku.
Kemurahan-Mu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar pada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu. Pak David, silakan. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai selesai. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemampukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu
karena Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terima kasih Bapak David. Bapak Ibu sekalian yang ada di YouTube maupun di Zoom, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Dipersilakan Pastor. Ya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan hari ini, cukup panjang ya. Tapi luar biasa ya, ketika kita mencari pembelaan Tuhan, ya ternyata pembelaan Tuhan itu kemarin kita sudah belajar ya, yang namanya pembelaan tidak seperti yang kita harapkan. Jadi banyak orang kecewa ya, padahal Tuhan sudah bela dia, tapi dia tidak ngerti. Dia akhirnya sekali ditolong ya, solusi dari surga itu tidak memuaskan dia, karena dia pengennya Tuhan tuh bunuh semua musuh-musuhnya dia pengen Tuhan itu menghancurkan semua musuh-musuhnya dia. Tapi solusi dari surga malah disuruh mengampuni, lah kan repot kan. Sehingga kita menjadi negatif thinking sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku nggak mau berdoa, kenapa nanti disuruh ngampuni. Repot kan. Ada nggak yang sempat berpikiran begitu? Saya sempat ya. Saya nggak mau berdoa untuk masalah kenapa nanti disuruh ngampuni. Saya jadi ingat cerita Yunus ya. Yunus itu benci banget sama orang Niniwe ya. Bayangin zaman Yunus hidup itu, orang Niniwe itu menghancurkan seluruh negara Israel ya. Samaria itu dihancurkan, ya orangnya dibuang ke utara. Tidak berbekas, 10 suku Israel hilang. Lalu tiba-tiba, Syria ya maksudnya. Tiba-tiba Yunus disuruh sama Yehova. Yunus kamu pergi ke Niniwe sana. Suruh bertobat, kalau enggak nanti Tuhan aku musnahkan. Yunusnya bilang, enggak mau Tuhan. Loh kenapa? Wah enggak mau pokoknya. Enggak mau lah. Dia pengen Tuhan membinasakan seluruh, kalau perlu dengan Niniwe, seluruh Syria dibinasakan. Ya. Ada kebayang enggak marahnya Yunus ya, disuruh pergi ke Niniwe, orang-orang yang mungkin keluarganya Yunus itu ada yang ikut dibunuh apa ditawan, atau mungkin bapaknya Yunus ikut kena juga, kita enggak ngerti ya. Tiba-tiba disuruh Yunusnya disuruh Tuhan, kamu pergi ke sana beritakan keselamatan kepada Niniwe. Gua andrik tenan, wah untap saudara, ecan nih tenan.
Wecan, gila, enggak pakai perasaan Tuhan ini. Itu contoh ya, itu contoh. Anda ngalamin gitu enggak, saudara? Pernah ngalamin gitu enggak? Wah, ironis sekali ya, disuruh mengampuni musuh-musuhmu itu gimana sih? Rasanya disuruh ngampuni musuh. Aduh, suruh ngampuni nggak apa-apa. Suruh ngampuni, suruh nolongin dia. Suruh nolongin dia. Aduh, kurang ajar sekali. Ya, sekali pertolongan Tuhan itu dengan cara begitu. Tapi Anda tahu nggak, disitulah kehidupan Anda akan dibuka semua rahasia-rahasia dan semua berkat-berkat itu ketika Anda ikut selalu di dalam, selalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ya, masalahnya kita nggak tahan ya untuk seperti begitu. Kemarin kan kita sudah bilang di perjanjian lama, ya Anda hanya dituntut outputnya, udah nggak saya bunuh, udah bagus. Nah, tapi dalam perjanjian baru, hatimu tuh harus dirubahkan total. Tuhan mau rubah chipnya, perbaharui. Demikian juga di dalam pergumulan hidup kita. Makanya pergumulan hidup itu membuat kita menjadi murni. Kita jadi ngerti siapa kita. Kita jadi ngerti apakah kita ini dalam pergumulan. Pergumulan pencobaan itu tidak membuat hatimu lembut, saudara. Pencobaan itu membuat semua jati dirimu, semua sifat aslimu nampak keluar. Ya, lalu Tuhan membereskannya. Ketika kita mau minta pertolongan Tuhan, ya, makanya di dalam masa-masa pencobaan, orang yang sering mengalami masa pencobaan dan dia meresponinya dengan baik, maka hidupnya akan semakin berbuah. Hidupnya akan semakin melekat sama Tuhan seperti Daud. Kemarin saya cerita, Daud ini orang petakilan, saudara, banyak masalah hidupnya. Tetapi makin dia banyak masalah hidupnya, dia makin melekat erat sama Tuhan. Lah, Anda makin banyak masalah, bukannya makin melekat erat sama Tuhan. Makin edan, makin jauh. Saya gitu ya. Makin banyak masalah, bukannya makin melekat sama Tuhan, makin meninggalkan Tuhan karena marah. Karena saya tidak puas dengan cara Tuhan menyelesaikan masalah saya. Saya ada orang konseling sama saya bilang, ampuni. Kok diampuni sih? Wow, dia enggak puas. Aduh. Diampuni, saya mau diapain? Saya mau hancur dia. Ya sudah. Ya, saya ketemu ada orang lagi konseling lagi. Saya bilang, lepaskan aja. Oh, dilepaskan, keenakan dia dong. Wah, ya sudah. Saya sudah melewatinya ya. Saya maunya menghancurkan dia sampai akhirnya saya melepaskan dia. Bukan karena terpaksa, dulu karena terpaksa. Tetapi akhirnya saya melepaskan dia. Karena saya mau melihat yang indah dari surga. Itu. Lah Anda, Kristennya masih bohong-bohongan. Anda adalah beragama Kristen. Anda bukan pengikut Yesus. Sehingga semua pertolongan Anda maunya semuanya yang instan, yang keras, yang gebuk. Terkapar. Ya. Anda tidak mau mengikuti cara Tuhan. Enggak puas. Tapi coba. Ya, pagi hari ini kita belajar menantikan pembelaan Tuhan yang sempurna. Ya. Petrus tadi ngajari kita bagaimana kita hidup benarnya.
Ketika kita di dalam tekanan yang luar biasa, gimana sih kita supaya tetap bisa melekat sama Tuhan? Jangan goyah. Bagaimana di dalam tekanan yang luar biasa kita jangan menuntut pembalasan, kita jangan mengumbar, bukan menuntut pembalasan, kita menuntut pembalasan yang dari Tuhan, ya kan? Tapi jangan mengumbar hawa nafsu kita. Jangan sampai kita yang sudah ditebus ini kemudian berbuat hal-hal yang tidak benar. Saya mengalami. Lalu saya dihabisin, saya dirugikan banyak, saya juga mau lakukan ke orang lain. Semua begini kok, kekecewaan pahit hatinya. Orang begini kok, ya kan? Nah, tetapi memang pada awalnya semua pencobaan dalam hidup itu akan memunculkan karaktermu asli. Ya kan? Nikmati. Dan Anda akan menemukan diri Anda di tengah-tengah, wah ternyata saya ini orang brengsek. Terima, enggak apa-apa. Di dalam pencobaan itu semua kemarahanmu, kebencianmu, hawa nafsumu, semua yang busuk-busuk itu dikeluarkan sama Tuhan. Enggak apa-apa. Ya, biarkan saja itu keluar semua. Bahkan akhirnya Anda meresponi dengan cara yang salah kan? Karena itulah sebenarnya sejatinya Anda. Tidak apa-apa, nikmati. Makanya tadi ya higayon, banyak bermeditasi, Anda renungkan, kemarin responnya kok begini, harusnya bagaimana dong? Lihat cara Tuhan, bagaimana? Mau nggak dengan cara Tuhan? Yang dengan kasih, dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Buah roh kan? Selama ini Anda kan buahnya daging terus kan, di dalam pencobaan, jeder langsung buahnya daging, jeder buahnya daging. Sekarang coba Anda amatin, jeder buahnya roh. Buahnya gimana Pak? Itu kan alami, refleks Pak. Natural, iya memang natural. Artinya Anda memang masih hidup dalam kedagingan. Nah, bagaimana caranya? Iya kembali lagi Anda baca firman Tuhan, diakonia, dan Anda punya rema. Nanti dalam setiap masalah, buahmu nanti roh. Nah, dimulai dari diakonia. Kalau sudah diakonia, jangan pelit-pelit. Nah, kalau sudah diakonia, Anda amatin terus, datang sama Tuhan terus dengan tekun, dengan setia. Kasih itu kan melimpah dalam hidupmu. Kalau hatimu dibawa untuk mengampuni, ampuni. Jangan mengeraskan hatimu karena gengsi. Karena gengsi di sini Anda menyimpan dan mau, jangan, lepaskan. Lepaskan. Jangan ikuti maunya gengsi. Tapi kan ini prinsip Pak, jangan. Anda selidiki firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan apa? Apakah mengajarkan gengsi, harga diri? Tapi nama Tuhan dipermalukan. Benarkah nama Tuhan dipermalukan atau nama kamu yang malu? Nah, apakah Tuhan dipermalukan? Tapi kan nanti kalau kita tidak menang nanti bagaimana saya bersaksi? Itu kan katanya kamu. Ternyata di dalam kekalahanmu, di dalam kehancuranmu, kamu malah jadi saksi. Di dalam kehancuran saya jadi berkat loh saudara. Di dalam kehancurannya saya, orang melihat, sampai banyak orang bilang, aku melihat Tuhan Yesus dalam hidupmu, Paul. Dalam hati saya, aduh, saya lagi hancur begini, kamu melihat Tuhan Yesus. Kamu luar biasa sekali diubahkan Tuhan. Di dalam kehancuran itu kamu malah jadi berkat, kamu nggak ngerti. Kamu ingin menjadi saksinya dengan kekuatanmu sendiri. Kayak saya juga dulu. Saya ingin menjadi saksi itu dengan kehebatan saya. Dan kalau saya cerita itu tentang prestasi-prestasi mantap kan.
Kalau khotbah saudara-saudara, saya adalah seorang direktur di sebuah perusahaan, kemudian saya serahkan saya menjadi hamba Tuhan. Enak kan khotbah begitu kan, mantap kan. Pengennya kan khotbahnya begitu. Sekarang saya khotbahnya apa ya, nggak bisa khotbah begitu, saya udah hancur kok. Tapi dalam respon-respon kehancuran itu, orang-orang yang mau meninggalkan Tuhan, dia melihat saya. Dia bilang, kok Paul kok bisa setia sama Tuhan begitu sudah hancur, sudah dikecewakan oleh rekan-rekan hamba Tuhan. Iya, Mbus, saya kok bisa setia ya? Saya juga nggak ngerti, tapi saya pernah berdoa sama Tuhan. Apapun boleh lenyap Tuhan, boleh habis. Yang penting jangan aku lepas dari kasih-Mu. Saya pernah doa begitu. Aku mau seperti kau Paul, setia begitu. Sampai ibu gembala nelpon ya, kamu tuh luar biasa Paul ya. Sudah hancur begitu, kamu masih melekat sama Tuhan. Banyak orang sudah nggak mau lagi. Imannya itu justru orang justru melihat dalam kehancuran saya, bukan di dalam kehebatannya saya. Dalam kehebatan saya itu orang tidak melihat Tuhan. Di dalam kehancuran saya orang justru melihat Tuhan. Karena di dalam kehancuran itu saya nurut sama Tuhan. Pertama karena terpaksa, lama-lama karena saya sudah tahu hukumnya, nurut sama Tuhan. Tunduk. Wah, pertamanya enggak mau ditundukkan sama Tuhan. Didengkak, saudara. Dengkak supaya nurut. Sampai hancur, sampai enggak bisa bangun. Didengkak. Karena tahu didengkak itu bahasa Jerman kuno ya. Kepalamu ya, Anda mau bangun, Anda sudah sujud, sudah tersungkur, mau bangun masih diinjak lagi kepalamu, saudara. Itu namanya didengkak. Sampai Anda tuh melecik begini, sampai, waduh, nggak bisa berkutik, udah kekunci. Itu namanya didengkak. Itu bahasa Jerman kuno. Saya belajar kata didengkak. Ya. Bahasa Tegal. Ya. Didengkak. Wah, ngeri, saudara. Kalau saudara sudah tahu itu ya. Tapi ketika saya lihat, loh, kok malah benar. Saya tak coba lagi, enggak usah sampai diinjak. Saya udah ngerendah. Ternyata kurang rendah diinjak, saudara. Kurang rendah. Anda ingat kalau lagi latihan, Anda yang pernah latihan push up, bela diri segala macam, itu udah push up rasanya udah paling rendah diinjak. Kurang rendah. Kurang rendah. Sampai saya benar-benar rendah. Push up ya kan. Diinjak, kurang rendah. Turun, kurang rendah. Maksudnya kurang merendahkan diri, kurang merendahkan hati. Tapi itulah cara Tuhan, makanya Petrus bilang, kamu diem, tenang. Kan nggak bisa, apa sih yang bikin kita nggak bisa diem, nggak bisa tenang? Kan ego kan, harga diri kan. Apa yang kita nggak bisa bikin tenang? Kan kesombongan kita kan, aku bisa kok. Padahal Tuhan sudah merendah. Wah, Anda tahu teorinya, semua yang dengar di sini Anda akan tahu teorinya. Tetapi ketika break benar-benar, waduh lupa semua. Alasannya keluar satu sakting tank pokoknya untuk tidak merendahkan hatimu. Waduh itu pendeta-pendeta itu yang saya konselingin. Oh, tapi kok enggak bisa kok Paul. Kamu pendeta. Kalau kamu bukan pendeta saya ngomongnya beda. Ini kamu pendeta, kamu tak ngomongin saya beda. Tak marahi sisan, saudara. Karena kamu pendeta. Kamu ini pendeta bukan. Pendetamu asli apa? Oh, asli kok Paul. Nah, kamu nurut enggak sama saya? Kalau kamu rakyat jelata, saya ngomongnya, oh iya anakku. Gimana? Oh iya kasihan Tuhan. Oh jahat ya, jadi harus bagaimana? Oh ini, coba kamu baca. Saya kan ngomongnya begitu. Tapi karena kamu hamba Tuhan, saya akan ngomongnya, ampuni, berkati, lepaskan. Oh enggak bisa lah, kamu pendeta, kamu mintanya menghancurkan musuh-musuhmu, kamu minta pembelaan Tuhan, tetapi kamu maunya caramu begitu. Nah, ya kan? Pendeta pun begitu prank
tipu 200 juta, beker, saudara. Responnya sumpah serapah. Tipu 200 juta. Saya dulu 4 miliar, saudara. Saya dulu 4 miliar. 200 juta udah kejang-kejang kayak naga di Kebiri. Nah, ya kan? Baru ada orang fitnah. Sudah kejang-kejang polisi. Nah, itu semua pendeta semua. Ya kan? Jadi jangan kata pendeta itu buat patokanmu. Saya sudah ngerti. Cuman kalau Anda ngaku-ngaku ke saya pendeta, saya tekan. Langsung saya tembak. Berarti kan kamu lebih dari orang lain kan. Nah, kalau kamu bukan pendeta, kamu orang biasa. Tetap saya nanya, kamu mau naik kelas, apa kamu cuma pengen lolos aja? Kalau kamu pengen naik kelas, cara Tuhan ya, rendah hati. Nah, masuk Via Dolorosa, jalan salib. Ya kan? Diawali dengan apa? Doa puasa. Doa puasa bukan supaya kamu sakti, supaya kamu, saya doa puasa supaya saya bisa mengendalikan. Nggak bisa, makin doa puasamu akhirnya kayak saya, doa puasa pun saya bisa ngutukin orang. Doa puasa itu supaya kamu cari perhatian Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Maksudnya begitu, sikap hatimu itu loh. Ya, lagi doa puasa, Anda sambil musuh-musuhi orang, sambil neken orang, sambil meres orang, Anda yang doa puasa, ya temanmu yang di kantor yang suruh nanggung kerjaanmu, ya kan kurang ajar. Saya lagi puasa bro, saya lagi puasa, tolong bro, bantu saya bro. Kamu yang kerja kayak, kamu yang puasa, orang lain yang susah, kayak orang Islam kamu. Ya, jangan, kamu yang puasa ya kamu yang nanggung. Tapi Pak Pendeta, Pak Paul ikut puasa sama saya, enak aja. Kamu yang punya masalah, saya yang disuruh puasa. Terus kamu puasa nggak? Ya, saya kan nggak kuat puasa. Hehehe, wah kepret lu. Kamu yang punya masalah dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan istrimu, nyuruh saya puasa. Kamu puasa. Masalah itu kan buat kamu, bukan buat saya. Emang gue cowok apaan? Emang gue dukun? Jangan gitu ya. Tuhan itu memakai semua pencobaan, semua masalah, semua penderitaan, sekalipun Anda nggak bersalah. Atau bahkan ketika Anda yang bersalah. Bahkan ketika Anda bersalah, ketika Anda masuk di dalam pencobaan, karena kesalahanmu sendiri, Tuhan pakai itu. Apalagi kalau Anda nggak bersalah seperti Ayub. Dan Anda yakin Anda sedang tulus murni hatimu. Percaya saya. Tuhan akan luputkan. Kalau Anda tidak bersalah, Tuhan akan luputkan. Kalau Anda bersalah, Tuhan akan membuat kamu menanggungnya. Tetapi jangan takut, kamu menanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, tapi nggak mau, kamu di penjara. Wah, ya jangan, kamu jangan lari. Ya, wah, susah, apalagi kalau kita penjara. Udah kali ini saya nggak mau Tuhan. Ya susah. Anda maunya dengan caramu yang instan itu. Sehingga akhirnya kamu muter-muter. Masalah, dan Anda menemukan Anda ternyata belum lahir baru. Akhirnya masuk surga enggak? Enggak, ternyata Anda belum lahir baru. Kan udah puluhan tahun. Sekali dua kali mungkin Anda cuma karena enggak tahan. Tapi kalau sudah berkali-kali, mungkin Anda belum lahir baru loh. Sekali dua kali mungkin karena Anda yang keras. Tetapi kalau selama puluhan tahun Anda tidak dirubah karena Anda menghadapi, jangan-jangan Anda belum lahir baru.
Hati-hati loh. Kalau Anda puluhan tahun dalam kemiskinan, saya tidak berkata bahwa orang miskin itu pasti bikin dosa, enggak. Ya, tetapi kalau Anda puluhan tahun tidak bisa bangun, jangan-jangan Anda belum lahir baru. Ada hal yang Tuhan tidak berkenan sama hidupmu. Anda harus introspeksi. Bahkan Anda sudah nanya saya, sudah tak jawab saja, Anda masih bisa bantah loh. Padahal sudah tak kasih tahu, itulah kesalahanmu. Tapi Anda masih bisa bantah. Kenapa? Dasarnya Anda memang nggak mencari kebenaran. Anda ingin mau hidupnya enak. Mentalmu itu mental pecundang yang belum lahir baru. Masalahnya kan itu kan. Tapi kalau kamu hidup di dalam kelahiran baru dan dituntun oleh Roh Kudus hidupmu, tidak mungkin kamu selamanya di bawah. Seketika mungkin karena kamu menuai yang kamu tabur. Bisa. Dan jangan khawatir, karena pasti ada endingnya. Bahkan kadang-kadang di tengah jalan tiba-tiba ada mujizat. Oke, dapat diskon. Oh, kayak saya ya. Saya ini orang yang beruntung ya. Dikasih diskon sama Tuhan atas semua perbuatan jahat yang saya tabur. Saya ini orang yang beruntung. Di tengah jalan dikasih time out. Oke, time out. Diskon buat Paul. Ya, kalau enggak saya masih terpuruk, saudara. Tapi makin kita merendah, makin Tuhan kasihan, berbelas kasihan sama kita. Begitu, oke Tuhan, saya langsung merendah, langsung tiarap. Mudah. Ya. Itu cara Tuhan. Ya. Nanti Anda punya pembelaan Tuhan yang pasti. Langsung rendah, jangan masuk pasang tameng. Harga diri, jangan. Wah, jangan ya. Dalam pergumulan hidupmu, dalam pencobaan, dalam fitnahan, jangan. Anda ikutin resep-resep ini. Tiap pagi Anda ikutin ya. Nanti Anda menang. Anda akan menang. Saya jamin Anda menang. Itu adalah resep-resep yang mudah. Cuman mau apa enggak kamu melakukan. Dan menangnya itu menang dengan telak. Wah, hidupmu kan berkemenangan. Ya, dengan telak kemenanganmu itu. Tuhan Yesus memberkati.